Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat channel Syariat Islam yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini masih bisa mengizinkan saya untuk berbagi kepada para sahabat semua ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Jika pada video-video sebelumnya saya sudah membahas cara baca Quran melalui metode Iqra dari bab pertama, kemudian sedang bab kedua sekarang. Nah, alangkah baiknya menurut saya jika disela-sela oleh pelajaran tajwid begitu. Jika ada teman-teman kita yang memang membutuhkan informasi ini ya. Setelah ini baru ikut lagi dan seterusnya. Nah, para sahabat agar supaya lebih berkah lagi, lebih khusyuk lagi, sebelum mengawalinya marilah kita berdoa ya dengan membaca sholawat 3 kali. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan senantiasa dikabul apa yang menjadi hajat kita semua ya. Dan yang lebih baik lagi, yang lebih penting lagi adalah senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin untuk kita dan keluarga kita. Amin. Mari ikuti sahabat atau sahabat dengarkan saja sambil dalam hati mengaminkan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat semuanya, kita lanjutkan ya tentang tajwid. Nah, tajwid apa sih yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ya, mungkin ada banyak di antara sahabat yang sudah tahu. Oh iya, sudah tahu saya apa itu tajwidnya. Tapi hanya sekedar mengingatkan saja, yang dimaksud dengan ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca ya, atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Nah, perlu digarisbawahi bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini sangat penting para sahabat, karena kalau hanya membaca saja tanpa mengetahui ilmunya, tentu itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap arti dari bacaan itu sendiri. Jangan sampai sahabat membaca Al-Quran tetapi justru malah menjadi dosa. Artinya apa? Kita membaca Al-Quran tidak dengan ilmunya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa perlu diingat atau saya hanya mengingatkan bahwa suatu saat nanti bahwa Al-Quran inilah yang akan menolong kita jika kita sering membacanya atau membacanya dengan benar di yaumil kiamah nanti. Bahkan menurut hadis dan keterangan yang sudah sahih, di alam kubur ketika kita sudah meninggal nanti, salah satunya adalah malaikat akan menanyakan kepada kita, apa kitab kita? Ya, apa pedoman kita? Kalau kita tidak sering membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka jangan-jangan kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, sehingga kita nanti bisa celaka ya. Maka dalam hal ini selaku muslim saya wajib mengingatkan kepada sahabat bahwa yuk kita perbaiki baca Al-Quran kita, yuk kita aji tajwid kita, karena mengaji Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu wajib hukumnya atau fardu ain ya. Belajar fardu kifayah, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu fardu ain ya. Karena apa? Karena membaca dengan ilmunya maka akan berpengaruh kepada artinya. Setelah kita tahu apa ilmu tajwid, kemudian apa sih sebenarnya
tujuan ilmu tajwid itu? Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara, ya, memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Seperti yang diketahui bahwa huruf Al-Quran atau kalimat Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Artinya huruf-huruf yang semua dalam Al-Quran itu terkandung huruf-huruf itu. Jadi penting bagi sahabat sebelum membaca atau mempelajari ilmu tajwid ini, sahabat pahami dulu makhorijul hurufnya ya. Itu sebenarnya yang penting. Misalkan begini. Tanpa kita tahu makhorijnya, misalkan antara sin ini kan sin juga nih. Ini shin juga. Tetapi ada perbedaan dalam membaca. Nah, ini sin, ini shin, gitu kan? Nah, jika sahabat tidak tahu membacanya, maka pasti bisa dipastikan artinya juga bakal salah, ya. Ini lagi dal. Ini juga dal, ya. Dal, dal, zal. Jadi lebih kental, dal begitu. Kemudian ini lagi ha. Ini ha kecil, ada lagi yang besar. Seperti mana? Ha. Nah, seperti ini. Nah, ini dipelajari dalam makhorijul huruf. Jadi pastikan sahabat sebelum mempelajari tajwid, pelajari dulu makhorijul hurufnya. Alhamdulillah di video saya yang pertama itu mempelajari tentang makhorijul huruf. Sahabat baca di sana, sahabat pelajari di sana ya. Jika ada pertanyaan, sahabat bisa tulisan di kolom komentar begitu. Jadi mempelajari tajwid tanpa tahu makhorijnya itu kesalahan ya. Itu kesalahan. Jadi penting makhrij dulu, setelah makhorijul kemudian ke ilmu tajwidnya. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih hukumnya? Gitu kan? Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Sementara membaca dengan ilmu tajwid fardu ain, begitu. Jadi, jika sahabat membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, aduh itu dosa besar. Dosa besar sekali ya. Ada satu keterangan atau kaidah yang saya sebagai orang Sunda itu ya biasa sih ada istilah nadoman begitu ya. Nadoman yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu sangat penting. Sudah tahu, ada yang sudah tahu sahabat? Nadoman yang saya maksud tentang pentingnya ilmu tajwid? Ada yang tahu atau mungkin kalau dari orang Sunda itu biasanya suka ada kalau waktu ngaji dulu waktu kecil biasanya suka ada nadoman begitu ya. Nggak tahu nih kalau di luar suku Sunda. Mungkin nadoman juga tapi cara bacanya mungkin berbeda begitu ya. Cara bacanya berbeda. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa ilmu tajwid merupakan sesuatu hal yang penting. Nah, huruf-huruf apa saja yang menjadi patokan dalam ilmu tajwid? Nah, ini. Huruf tajwid itu patokannya ini, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, bod, to, dan seterusnya. Huruf hijaiyah ini merupakan huruf yang menjadi acuan nanti dalam belajar tajwid. Nah, baik para sahabat, kita lanjutkan ke bab yang pertama. Ilmu tajwid yang paling dasar adalah hukum nun sukun, ya. Nun sukun, tanwin jabar atau istilahnya itu patah tain, kasrotain dan domatain menghadapi huruf hijaiyah, ya. Sebentar saya carikan dulu untuk filenya supaya bisa sedikit coret-coret begitu. Nah, ini dalam dasar ilmu tajwid itu ada istilah nun mati seperti ini atau nun sukun, ya. Nun
ditandai dengan ini. Kemudian ada patah tain atau tanwin jabar ke istilah Sundanya, kasrot tain dan doma tain seperti ini. Nah, hukum yang paling dasar adalah nun mati, patah tain, kasrot tain dan doma tain menghadapi huruf hijaiyah yang ini ya. Menghadapi huruf hijaiyah, maka hukumnya terbagi menjadi 4 bagian. Sekali lagi, jika ada nun sukun, patah tain, kasroh tain, dan doma tain menghadapi huruf hijaiyah ini, hukumnya dibagi menjadi 4. Ya, menjadi 4. Yang pertama, idhar, ya, al-idhar. Semoga saya tidak begitu jelek ya nulisnya karena saya jarang nulis bahasa Arab di sini. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, idgham, mana? Nah, ini. Maaf agak jelek dikit karena di sini saya bukan mempelajari kaligrafi Qurannya, tetapi yang jelas sampai dibaca aja. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iklab gitu ya. Udahlah. Yang jelas yang pertama aja dulu, ini yang penting, yaitu idhar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan idhar? Nah, yang dimaksud dengan idhar itu adalah menurut hukumnya, idhar itu al-bayan. Idhar menurut lugot itu al-bayan, artinya itu kadar-kadar yang jelas ya. Sekali lagi, idhar itu patokannya menurut lugot itu al-bayan, artinya kadar-kadar jelas. Adapun idhar menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yang artinya mengeluarkan sabab-sabab huruf yang makhrijul hurufnya itu tempat keluarnya huruf. Begitu. Kalau kata Sundanya itu begini, ngaluarkeun sabab-sabab huruf tina makhrajna tina tempat-tempat keluarna huruf. Artinya begitu. Nah, idhar di sini yang jelas adalah kadar-kadar jelas, gitu aja lah yang paling pokok ya. Ada berapa hurufnya? Idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghin, yang keenam kho. Nah, ini. Jelas sahabat? Kho. Atau bisa diperjelas itu seperti ini. Yang pertama hamzah, ini huruf idhar itu. Yang kedua ha, yang ketiga ain. Mana ain? Ini. Yang keempat ho. Mana ho? Ini. Yang kelima ghin. Ini. Yang keenam kho. Nah, ini. Jadi ada 6 ya. ada nadomnya juga untuk idhar ya. Coba diperhatikan. Saya akan nyanyi nadomnya dulu sebentar ya. Fal awalul idharu qoblal ahrufi lil halqi situn rutibas pal ta'rifi. Itu ya sahabat ya. Saya artikan dulu karena saya dulu menghafalnya bahasa Sunda. Jadi saya pakai bahasa Sunda dulu. Nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya.
biar sahabat ngerti. Yang artinya itu seperti ini. Kahijina kudu idhar masing terang dina huruf halak nu genepek bilang. Nah, begitu. Artinya begini, yang pertama gitu kan, harus idhar, harus jelas. Di dalam huruf halak atau halki gitu kan. Halki itu kan tenggorokan. Yang 6 coba dihitung seperti itu. Lanjutannya seperti ini. Hamjun pahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun khaun. Yang artinya hamzah jeung ha ain jeung he tececekan, atau tececekan itu tidak ada titiknya begitu kan, tambah 2 khogin pada dicecekan. Nah, kalau bahasa Indonesia seperti ini, hamzah dan ha, ain dan he tidak ada titiknya, kemudian ditambah 2 kho dan gin gitu kan, pada ada titiknya seperti itu. Nah, itu nadoman untuk kaidah untuk idhar. Nah, bisa dipahami ya. Sekali lagi saya perjelas untuk idhar, dikala ada nun sukun atau nun mati, kemudian patah tain, kasroh tain, dan doma tain menghadapi huruf yang 6 ini, maka dibacanya harus jelas begitu. Itu aja intinya. Sekali lagi, hukum idhar itu dikala ada nun mati, kemudian patah tain atau tanwin jabar, kasroh tain atau tanwin jr, domah tain atau tanwin ps, menghadapi huruf yang 6 ini, maka dibacanya harus jelas begitu ya. Contohnya saya sudah perlihatkan contohnya ini ya. Hamzah bertemu nun. Nun bertemu, nun mati bertemu dengan nun. Ini. Waman ahsana. Itu kan dibacanya harus jelas. Waman ahsana. Nun mati bertemu hamzah. Hamzah ini dalam hal ini adalah alif sama aja ya. Hamzah alif sama. Waman ahsana. Maka ini hukumnya idhar, harus jelas, tidak begini wamang ahsana, enggak begitu, atau wama ahsana, tidak begitu, tapi waman ahsana. Yang kedua, contoh yang kedua, nun mati bertemu hak besar seperti minhum, bukan minhum atau mihum, bukan, tetapi minhum, jelas dibaca nunnya, jelas dibaca haknya. Nun mati menghadapi ha. Contoh, watun hituna, gitu kan? Nun mati ini kan nun nih. Nun ya, nun. Setelah huruf ta ini ada nun, di depannya ada huruf ha, maka dibacanya watun hituna, begitu. Harus jelas. Itu contohnya nun mati menghadapi ha. Kalau menghadapi kho seperti ini contohnya. Min khalfihim, gitu kan? Min khalfihim. Nun mati menghadapi kho, maka dibacanya harus idhar, harus jelas begitu ya. Kemudian untuk contoh ain, nun mati bertemu dengan ain. An'amta, nun mati menghadapi ain, an'amta, maka dibacanya harus jelas, bukan amta, bukan, tetapi amta begitu. Kemudian nun mati menghadapi ghin. Fasayun gidun. Nah ini. Fasayun gidun. Bukan pasayung gidun. Bukan. Tapi pasayun gidun. Bisa dipahami sahabat? Ya. Intinya begini. Setiap huruf nun sukun
atau nun dengan nada tanda seperti ini, ya ini kan nun sukun, atau seperti ini biasanya, nah gitu. Tanwin jabar atau fathah tain, kemudian kasroh tain, tanwin jabar dan doma tain menghadapi huruf yang 6, hamzah, ha, ain, he, kho, dan rin, kho maksudnya, maka dibacanya harus jelas begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya, insya Allah di video-video berikutnya akan saya contohkan, langsung kita baca Al-Quran dan kita lihat mana yang hukumnya idhar ya. Berhubung durasi mungkin yang takut terlalu panjang dan sahabat juga kalau langsung banyak supaya tidak puyeng ya. Sedikit saja dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita baca langsung Al-Qur'annya, kita lihat hukum idharnya saja dulu ya. Idharnya saja dulu, jangan ada idgomnya, jangan ada ikhfanya, iklabnya dan lain-lain sebagainya. Supaya kita lebih paham lagi. Baik sahabat, bisa dipahami. Jika belum dipahami, silakan sahabat ulangi video ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan sahabat tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, jika dirasa video ini bermanfaat bagi sahabat, alangkah bijaknya jika sahabat men-share video ini, barangkali ada teman-teman sahabat yang membutuhkannya, sehingga mereka mengunjungi video ini ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.